sebetulnya bisa memetakan sebetulnya, bisa memetakan dia tuh sebetulnya inginnya seperti apa gitu loh. Kita bisa tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi kita ketika memberikan saran gitu kan nanti ketika user communicator ini kita pasti tidak mungkin nggak ditanya saran sebetulnya. Mas, jadi kita tuh punya masalah nih. Misalnya tadi yang SPP siapa? Mas Rio ya, sama Mbak Tika ya. Kita mau membuat SPP gitu kan. Ya Mas, kita sebetulnya ada kendala nih Mas. Dimana kita tuh siswa tuh kalau bayar SPP susah banget nge-tracknya gitu kan sebetulnya. Kita bahkan pernah ngebuat blunder di mana siswa tersebut udah bayar, tapi masih kita tagih lagi gitu Mas sebetulnya. Kita tuh jadi nggak enak. Sampai kita tuh ditegur gitu. Bukan ditegur, malah sampai dikomplain sama orang tuanya. Kalau data mereka tuh leak dan sebagainya. Ini gimana ya Mas ya? Oh bisa Bu, ini kita nanti bisa dengan apa? Tracing. Sebetulnya semuanya terrecord. Bahkan bisa aja nanti Bu di dalamnya diberikan fitur untuk reminder. Gitu kan. Jadi nanti begitu yang belum lunas otomatis akan reminder. Tapi Mas untuk otomatisnya gimana? Kan kita kalau misalnya masih manual juga, masih checklist juga, kita sama aja masih ada human error tinggi, human error ratio-nya masih tinggi. Oh bisa Bu, nanti kita bisa menggunakan API dari bank tersebut. Kalau boleh tahu perusahaan ibu atau misalnya sekolah ibu bekerja sama dengan bank apa? Oh saya kita kerjasama sama let's say ya sama Bank BCA sama nggak mungkin sih sekolah sama BCA. Saya bekerja sama Mandiri sama misalnya BJB gitu kan. Oh ya udah Bu, nanti kita coba buat adendum buat MOU gitu kan, buat meeting dengan pihak BJB dan Mandiri, apakah mereka menyediakan API yang bisa digunakan host to host gitu kan sebenarnya. Nanti kita hubungkan API mereka, jadi ketika ada pembayaran masuk langsung nge-trigger untuk API di aplikasi kita. Oh bisa Mas ya, iya ini soalnya anak saya. Nah cerita user stories seru, dengerin cerita, kita memberikan saran gitu kan. Kita memberikan pandangan broader view yang lebih luas. User stories, values tadi kan, kemudian ada values. Nah values ini ya tadi poin-poin yang harus kita penting kita garis bawah. Melakukan kesalahan terkait apa? Sudah bayar tapi masih ditagih. Kedua, ingin mengurangi human error ratio-nya. Ingin ada reminder values. Kemudian acceptance test kriterianya. Acceptance test kriterianya apa? Oh, ya udah berarti nanti ketika emang ada pembayaran udah dites nih masuk langsung otomatis. Reminder hilang. Seperti itu. Iteration plan. Gimana kita akan mengembangkan tersebut. Tim memeriksa setiap keinginan dan menyebutkan harga. Jadi setelah udah dengerin tuh curhat 3 jam 4 jam gitu kan dengerin curhat. Nah, tim memeriksa nih setiap keinginan. Ini dari yang diinginkan ini dia butuh setidaknya ada satu sistem besar dengan di dalamnya ada 3 subsistem nih kayaknya nih. Loh, kok 3 subsistem? Ya, ada apa? Manajemen kepegawaiannya, ada manajemen siswanya, ada manajemen keuangannya, atau manajemen SPP-nya. Nah, setiap dari subsistem ini di breakdown lagi. Dia punya modul berapa ya? Dia punya submodul berapa ya sebetulnya ya? Ada fitur-fitur apa aja manajemen kepegawaian? Dia butuh rekrutmen enggak? Kayaknya nggak perlu deh. Oh ini berarti tambah ini aja. Oke, terus dari manajemen siswa. Siswa nanti gimana? Siapa yang menambah? Oh, hanya di satu role aja admin. Nggak ada yang lain gitu kan. Oke, cuma satu role. Easy peasy lah gitu kan. EZ. Oke, digunakan satu. Kemudian untuk SPP dia ingin menggunakan API. Waduh, setting API ini bahaya banget. Kita harus mikirin dari segi security-nya nih. Jangan sampai kita kecolongan loh. Gimana nih?
Ya udahlah, udah kita ketemu satu sistem besar, 3 submodul, let's say ada 15 submodul. Kita lihat sebetulnya, oke, ada 15 submodul, tiga modul. Biasanya satu submodul itu kita ngasih harga sekitar 1 juta, 2 juta. Ada 15, berarti ya sekitar almost berapa ya? Kan tadi 2 juta ya, 2 juta, 20 juta, almost 40 juta, berarti 30 juta lah. Gitu kan. Ya udahlah Kak, kita lempar, jaga-jaga deh kita ngasih space atau jarak dia biar bisa nego. Ya udah kita lempar 35 juta deh, gitu kan. Atau kita lempar 40 juta. Jadi kalau misalnya nego 10 juta ya udah masih sesuai dengan budget yang kita inginkan. Tapi kalau di ACC di 40 juta, ya alhamdulillah, ibarat gitu kan. Tim memberikan dan memberikan. Kemudian keinginan-keinginan tersebut yang tadi udah dapat dikelompokkan untuk proses penyelesaian yang bertahap. Apa? Term in di dalamnya. Udah harga, gitu kan. Oke, nggak mungkin dong tiba-tiba klien langsung ngasih blok, ini mas 40 juta buat tuh ambil ya, ibaratnya. Tiba-tiba ngilang. Jangan kayak gitu ya. 40 juta nggak mungkin dibayar dalam waktu satu waktu. Biasanya dibagi apa? Term in. Term in kita DP butuh setidaknya 30 sampai 50% lah. Ya udahlah taruh let's say 15 juta deh, 30%. Enaknya pakai persen sih, 30% DP. Kemudian next payment ya kan di 40% lagi, di 70%, berarti 40% pembayarannya. Apa milestone-nya? Udah 70% kita udah harus nyelesain manajemen siswa sama manajemen keuangannya dikelompokkan untuk proses penyelesaian yang bertahap. Kemudian yang terakhir, berarti yang 30 terakhir adalah manajemen kepegawaian. Nah, setelah tahap pertama, pembayaran pertama, termin pertama masuk blok kecepatan proyek, langsung digunakan untuk membantu menentukan tanggal berikutnya bagi tahapan. Jadi apa namanya, setelah tadi udah selesai semua tahap pertama, kemudian itu membantu. Oke, ini tahap pertama ini termin 1 kan untuk DP, delivery. Setelah DP berarti untuk delivery ya setidaknya 2 submodul, 2 modul, 2 subsistem. Kayaknya gue bisa selesai 20 hari deh. 20 hari buat pengembangan, 10 hari buat testing, ya udah carilah taruh sebulan, 30 hari. Dan seterusnya. Kemudian ya ini masuk ke desain. Nah, action programming ini pada dasarnya menggunakan CRC parts. Dia itu adalah responsible dan kolaborator. Satu untuk kelas responsible kolaborator. Jadi di mana dia itu kita mendesain sebetulnya dalam desain ini. Ini dia coba one off seperti kayak ERD, DFD, use case dan seterusnya. Gitu kan. Normally pakai ERD. Nah ini tapi dengan apa namanya CRC cards. CRC cards dia nama kelasnya apa, ya kan. Kemudian responsibility-nya. Oh ini bisa kayak gini-gini. Terus kolaboratornya apa? Terhubung dengan kelas yang mana lagi di dalamnya. Kemudian spec solutions prototype. Nah, spec solutions pada dasarnya dia ini ya, spec solution ini ketika kita mandek lah ibaratnya gitu loh sebetulnya. Ketika kita ada suatu kondisi yang tahu bagaimana kondisinya, bisa kita membuat spec solution. Itu benar terakhir spec solutions. Kita jangan sampai ketika pengembangan gitu ya, kita nggak punya plan B, plan C sebetulnya. Kita harus punya plan. Nah, spec solution ini adalah plan terakhir, ibarat kartu trap banget, kartu khas banget. Pokoknya kalau IQ wis keluar, udah ini udah benar jalan terakhir spec solution. Kemudian di coding gitu kan, coding pair programming. Pair programming itu basic collaboration gitu kan, tidak hanya
satu programmer doang yang I told you before. Jangan sampai menjadi one man show gitu kan, karena sangat sulit sekali untuk menjadi one man show. Pair programming menggunakan apa namanya platform collaboration like GitHub, GitLab gitu kan, menggunakan itu untuk kolaborasi buat buat branch baru, merging dan sebagainya, coding pair programming di sini, kemudian refactoring diulang gitu kan sebetulnya dalam coding. Kemudian ya masuklah pada tes, unit test, continuous integration dari coding masuk ke tes. Bisa kita lihat dia melingkar. Tidak ada yang seperti kayak sequential linear. Kalau misalnya ingat, dia tak ada blocking koin enggak, dia melingkar terus jalan terus dia sebetulnya. Ketika tes sudah ini release software requirement project velocity computer. XP design mengikuti prinsip KISS. Ada tahu apa itu KISS? Ada yang pernah dengar nggak KISS? Ayo kita lihat. Tidak, siapa Pak. yang kenapa? Belum pernah? Belum pernah, Pak. KISS itu dia adalah keep it simple sebetulnya. Jadi ketika kita membuat suatu atau mengembangkan aplikasi ya, jangan sampai apa ya berpikir bisnis proses yang belibet dan sebagainya gitu kan. Jangan bisanya jangan sampai pokoknya susah dimengerti. Keep it simple, keep it clean, keep it minimalist dalam XP design. Kemudian menggunakan CRC. Nah, normally kalau ketika penggunaan atau kita menggunakan text programming ini, kita menggunakannya adalah CRC. Ada beberapa pilihan juga. CRC biasanya dikombinasikan dengan apa? Use case diagram. Tuh kan, bukan dengan DFD. IRD biasanya digunakan dengan DFD seperti itu. Jadi dipilih. Nah, kalau untuk XP ini dia normally akan menggunakan namanya CRC. Nah, untuk permasalahan desain yang suka, nah, menggunakan solution sebagai desain prototype, nah mendorong refactor yang sebab perbaikan iteratif terhadap desain program. Jadi ketika udah kan udah didesain tetap coding. Tadi kan kalau kita lihat di sini ada yang namanya refactoring. Nah, ini di sini tuh sebetulnya ada yang namanya redesigning lagi sebetulnya dari ini. Oh, ternyata awalnya didesain cuma ada 3 kelas di dalamnya. Di dalamnya ada hanya 5 responsibilities. Oh, ternyata kita made a mistake gitu kan. Nah, tadi misalnya dari contoh kelas untuk SPP gitu kan sebetulnya awalnya hanya ada kelas untuk siswa, SPP dan sebagainya, ternyata membutuhkan another class baru, misalnya kelas untuk academic year, let's say gitu kan sebetulnya, atau kelas untuk unit. Wah, ternyata dibutuhin ini tambah. Itu yang namanya refactoring. Nah, dan masuk coding merekomendasikan konstruksi test unit sebelum coding dimulai. Nah, ini kita biasanya bisa dibilang kayak TDD sih. Test driven development gitu kan. Test driven development. Nah, biasanya kita membuat dulu nih konstruksi test unitnya seperti apa, kita bikin test unitnya sebelum coding dimulai gitu kan. Kayak kita udah ada checklistnya, oke, dia ada beberapa fitur tadi kan, misalnya untuk manajemen kepegawaian, ada manajemen ada manajemen keuangannya gitu kan. Kita udah bikin test unitnya apa, oke, ketika ada misalnya pembayaran masuk udah langsung otomatis. Ketika ada pembayaran masuk udah lunas, berarti batu untuk remindernya hilang. Ketika belum masih ada. Kemudian untuk tes unitnya adalah admin bisa menambahkan siswa baru, bisa mengedit siswa existing, bisa menghapus siswa existing dan sebagainya, itu diatur. Membuat tes unit. Kemudian mendorong pair programming, di mana yang namanya juga action programming gitu kan, tidak mungkin kita mengerjakan sendiri, kita pasti berkolaborasi. Speed testing yang terakhir adalah semua tes unit dieksekusi setiap hari. Jadi kita mencoba semua tes penerimaan itu kan oleh konsumen dan dieksekusi untuk melihat fungsionalitas nyata. Ini gimana? Ya kita lihat dari user requirement-nya akan menjadi fitur apa, bentar guys.
ujian soalnya. Oke, lanjut lagi ya. Sorry. Nah, tes penerimaan itu normally dari user requirements gitu kan. Tadi membutuhkan user tuh dari user storage, mereka membutuhkan butuh yang namanya konfirmasi otomatis. Berarti kan API dites, coba kan transfer, masuk. Oh iya udah otomatis, oke. Berarti di checklist dan seterusnya. Seperti itu. Sorry, tadi ada gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Ketika tadi di testing udah masuk semua, ya kan? Udah oke di checklist black box. Kemudian, nah masuk pada adaptive software development. Nah ini dipeloporinnya oleh Jim Highsmith. Bisa kita lihat ya, dasarnya mereka sama. Seperti action programming juga, speculation, collaboration. Tapi there's a slight different dari penamaan. Ketika dia ada 4 proses, nah ini dia hanya ada 3 proses, speculation, collaboration, dan learning. Ini pada dasarnya ini kayak gabungan sih sebetulnya. Speculation dia ada planning atau user requirements gathering. Pada dasarnya ketika adaptive software development ya, dia tuh menggunakannya adalah atau fokusnya itu pada mission sebetulnya. Misinya apa sih sebetulnya? Perencanaan berbasis misi. Kalau tadi ini apa? Values, test kriteria, action plan. Nah, kalau di sini enggak. Di sini tuh lebih kepada mission statement. Mission apa sih sebetulnya? Di stated gitu kan. Wah, kita pengen program atau aplikasi yang sesederhana mungkin, bukan sederhana, yang sesimpel mungkin, yang bahkan bisa digunakan sama baik orang tua maupun anak muda, gampang dipelajari mission. Fokus berbasis kepada komponen-komponennya gitu kan, ya semua sama aja sih. Ya, komponennya apa tadi ada sistem dari manajemen kepegawaian, ada manajemen siswa, ada manajemen keuangannya, fokus basis komponen. Menggunakan time boxing, dikotakin. Apa? Deadline pokoknya. Ini strict. Oke. Pembuatan atau pengembangan dari manajemen kepegawaian harus selesai dalam waktu 10 hari udah sama testing. Time boxing. Kemudian dari manajemen siswanya, ternyata ini lebih ribet nih, ya kan? Kayaknya 15 hari. Kemudian manajemen keuangan, atau ternyata manajemen siswa lebih easy gitu kan? Ya 5 hari cukup lah. Kemudian terakhir dari pengembangan untuk manajemen keuangannya berapa? Wah, kayaknya 15 hari deh ditaruh di situ. Consider and explicit pada resiko ya kan di sini. Kemudian dia benar secara eksplisit resikonya apa, ada apa aja resikonya bersama. Ini menekankan kolaborasi bagi pengumpulan kebutuhan. Pada sebelumnya pair programming ketika coding, nah ini kolaborasi ini pada pengumpulan kebutuhannya apa? Karena pada adaptive software development kita membutuhkan seorang user yang benar-benar bisa collaborate terhadap kita, yang bisa kolaborasi, yang benar-benar bisa
kooperatif dengan kita dalam mencetuskan, dalam merumuskan kebutuhan penggunanya, gitu kan sebetulnya. Ketika dibutuhin ini langsung kita develop, habis itu langsung kita deliver. Oh ini butuhnya di sini lagi, kita deliver. Terus langsung collaboration, catering, chat, mini specs. Di sini collaboration. Di dalam collaboration ini apa? Ya, dia di sini sebetulnya udah ada yang namanya developing, udah ada desain di dalam collaboration-nya sebetulnya. Kemudian melakukan pembelajaran melalui proses, gitu kan sebetulnya. Dari situ kita belajar, oh ternyata dari masalah-masalah ini kita bisa jadikan pembelajaran tersendiri. Komponen implemented atau or tested, focus group, for feedback, gitu kan, promote technical reviews. Kemudian yang kedua dari sistem development method. Ini sebenarnya agak lumayan jarang sih digunakan. Karena dia pada dasarnya mirip dengan extreme programming gitu kan sebetulnya dia modelnya. Karena ini dia dikembangkan oleh DSDM, konsorsium DSDM, bisa dilihat www.dsdm.org. Nah ini mirip seperti XP, Extreme Programming atau ASD. Nah, tapi dia memiliki 9 prinsip panduan nih sebetulnya. Perlibatan secara aktif ada keharusan. Coba sama aja. Maupun XP, ASD, pokoknya yang tangguh ini harus melibatkan user itu kan secara aktif. Bukan yang harus atau bahkan tidak kooperatif. Ibarat gini, kita membutuhkan dokumen. Gitu kan mereka misalnya mau let's say ya, mereka mau ketika anak tersebut sudah bayar SPP, ada yang namanya invoice atau kwitansi lah ibarat gitu kan. Nah, sebetulnya format tersebut harusnya dibuat atau diberikan oleh klien atau user. Nah, jika kita nge-layout gitu kan. Tapi user kan bilang, aduh mas kayaknya nggak sempat waktu. Ya udahlah mas aja bikin. Oke, kita bikin, kita coba gitu kan, kita riset dari berbagai sumber kwitansi untuk SPP dan sebagainya. Udah nih kita ajukan, kita kasih mereka. Mas kok kayaknya kurang deh, kayaknya gini-gini. Apa kayaknya kurang deh. Saya kurang tapi udah hilang. Dia nggak ngasih tahu di mana dan sebagainya, hilang lagi, baru muncul lagi berapa ini. Tidak akan berjalan dalam penggunaan dynamic system development method ini. Karena pada dasarnya harus melibatkan user secara aktif. Tim DSDM harus diberdayakan untuk mengambil keputusan. Jadi, ketika misalnya nih, normalinya adalah dalam pembuatan aplikasi atau sistem informasi itu ada project manajernya, ada project leadernya, ada product owner dan sebagainya. Di sini tuh sebetulnya dalam tim DSDM semuanya mengambil keputusan. Namun mungkin ya ini bisa jadi kayak di kelompok yang kalian buat ini kan sebetulnya masih setara semua. Nah di sini ya itu semuanya akan mengambil keputusan, tidak hanya dari project manager dan sebagainya. Nah fokus pada penyajian produk sesering mungkin. Di sini ada jadi ketika udah selesai di develop present. Jadi fokusnya adalah untuk bagaimana kita bisa menyajikan produk tersebut sesering mungkin gitu kan, kepada klien. Nah, penerimaan dari tujuan bisnis adalah kriteria esensial untuk penerimaan penyajian, kemudian pengembangan bertahap dan berulang dibutuhkan untuk fokus pada solusi bisnis yang akurat. Jadi bertahap. Hampir mirip dengan incremental sebetulnya, tetapi kalau incremental dia masih menggunakan konvensional, di sini untuk dia udah langsung iteratif, berulang terus di sini. Jadi cepat sebetulnya. Dibutuhkan fokus pada solusi bisnis yang akurat, kemudian semua perubahan setelah pengembangan dapat dibalik. Nah ini sangat penting banget nih, bisa di rollback istilahnya. Sangat penting banget ketika kita nge-develop gitu ya sebetulnya, jangan sampai gitu ya ketika kita masih dalam beta ya. Jangan sampai atau masih unstable, benar masih beta, kita sampai nge-replace yang stable versionnya gitu loh. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang pakai apa namanya maupun mau Linux maupun Windows sama aja sih. Kalau di Linux itu ada yang namanya ketika kita download ada yang namanya stable version, ada yang namanya beta, kok nggak salah beta version. Nah, ketika stable version itu
ya itulah emang yang semua bugs-nya udah nggak ada, ibarat bugs free udah nggak ada, program-program aplikasi di dalamnya udah banyak yang kompatibel gitu kan, hardware let's say kayak printer HP, Canon itu udah kompatibel, dan yang lainnya udah kompatibel gitu kan, stable version. Nah itulah butuhnya di apa namanya poin di mana semua perubahan, semua pengembangan dapat dibalik sebetulnya. Kemudian kebutuhan adalah dasar pada level tinggi, dan ini ya kebalik ya sebetulnya. Jadi kebutuhan ini sebetulnya sangat diagungkan lah ibaratnya gitu ya, karena kebutuhan pengguna ini benar diagungkan banget, karena kita bisa lihat di mana user di dalam DSDM ini harus terlibat secara aktif. Pengujian terintegrasi dalam siklus kehidupan. Oke, sebelum masuk ke Scrum, halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya belum, Pak. Oke, Rio, Mas Rio, ada nggak? Mbak Tika? Cukup, Pak. Oke, Mbak Tika. Ngomong hilang dia. Oke, tadi Mas Bayu nggak ada. Mas Elangga? Belum ada, Pak. Oke, Mas Elang? Belum ada, Pak. Mas Fahrul? Belum ada, Pak. Meratin aja saya. Oke, ini tapi saya nggak kecepatan kan ya ngejelasinnya ya? Sudah mulai melambat, Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya kecepatan, ini nggak nanya karena pada ngerti kan ya, bukan karena kecepatan atau gimana? Oke deh, kalau misalnya belum ada, kita lanjut lagi ya. Nah, masuk kepada model Scrum. Wah, ini sebetulnya saya yang paling suka nih menggunakan model Scrum di dalamnya. Agile Scrum itu saya suka banget. Oke, model ini. Kenapa? Karena dia ini jelas sebetulnya, bukan jelas sih. Karena memang kebutuhan dari klien gitu kan sebetulnya. Kebutuhan dari klien harus cepat gitu kan, dan kebetulan dapat klien-klien juga yang kooperatif semua gitu kan, tapi emang apa namanya tidak yang seperti di SDM gitu kan sebetulnya. Scrum ini diusulkan oleh Schwaber and Biddle. Schwaber namanya mantul. Scrum, karakter yang membedakan. Nah, kerja pengembangan dipartisi menjadi paket, beda sama yang sebelumnya gitu kan. Tapi ini cuma hanya beda penamaan ya, ada yang namanya komponen gitu kan. Tapi ini kalau ini adalah yang namanya paket sebetulnya. Bisa kita lihat sprint backlog, features. Ini di dalamnya ada fitur-fiturnya. Kita mengotakkan, let's say kayak tadi gitu kan. Oke, ada fitur untuk tambah siswa. Ada yang namanya untuk ubah siswa. Ada yang untuk hapus siswa, ada yang tambah pegawai. Ada yang untuk fitur reminder. Ini fitur-fitur assign to sprint sebetulnya. Pengujian dan dokumentasi ya berjalan seiring dengan konstruksi produk. Nah, ini nih sebetulnya. Kalau normally adalah ketika misalnya tadi ya dari user performance udah dokumentasi, desain dibuat dulu gitu kan sebetulnya. Nah, kalau misalnya Scrum ini ya, kenapa saya suka, karena mereka tuh in parallel, inline. Jadi nggak harus nunggu sebetulnya, gitu kan. Ketika lagi fitur dari itu kita langsung sambil kita desain, gitu kan. Database-nya, IRD-nya seperti apa, use case-nya seperti apa, gitu kan. Udah oke, mockup dan sebagainya, ya kan langsung udah siap di sprint ibaratnya gitu loh, fitur assign to sprint. Dan jadi sprint itu ibaratnya di sini adalah execute. Tapi karena Scrum ini sangat cepat, makanya istilahnya adalah sprint, lari gitu, ibaratnya gitu ya. Kerja terjadi dalam sprint dan diturunkan dari backlog kebutuhan yang ada. Nah, backlog ini
ini adalah istilah lain sebenarnya dalam Scrum itu sebagai kebutuhan pengguna atau user requirements. Dapatnya dari mana? Ya sama, dari proses user requirements gathering di sini. Develop kebutuhan yang ada. Jadi kerja ketika ingin di print dulu ya, otomatis kita harus tahu dulu dong kebutuhannya. Tetapi ini benar-benar terjadi cepat. Dari backlog kita turun ke fitur, oke, udah ada fiturnya, sprint, plug, langsung lari dia. Apa kita buat desainnya, IRD-nya, BFD-nya, use case, mockup, coding, inline, sprint. Pertemuan sangat pendek dan beberapa kali diadakan tanpa kursi gitu. Jadi kita apa namanya nih, backlog items ya, expanded by team ya kan, sebetulnya oke, ibaratnya di breakdown dari kebutuhan-kebutuhannya ya kan. Nah, ini 30 days ya kan. Scrum 15 minutes daily meeting. Jadi harus ada yang namanya kita ya, Scrum itu ada yang namanya untuk leadernya itu kan, sebetulnya untuk pemimpinnya ya kan. Nah, itu dipimpin. Nah, itu untuk apa? Untuk ada juga yang namanya product owner-nya juga di dalamnya gitu kan, sebetulnya itu yang akan memantau berkenan apa ya dari kliennya gitu kan, atau project manager yang desain dari kliennya gitu kan untuk memantau. Scrum 15 minutes daily meeting. Team members respond to basics. What did you do since last Scrum meeting? Jadi ditanya nih sebetulnya dari terakhir Scrum meeting misalnya nih ada penentuan, oke, kayaknya nanti ketika di siswa itu kan nambah siswa ya, ada yang ada atribut nama, nama lengkap, nama panggilan, NIK, dan jenis kelamin. Nah, sih cuma kayak gitu dong. Oke, kita udah mengerjakan itu nih, gitu kan sebetulnya. Kita apa namanya nunjukin ya kita udah menyelesaikan, fitur udah ditambahkan dan sebagainya gitu kan. Do you have any obstacles? Enggak sih sebetulnya, itu kan semuanya masih lancar-lancar aja gitu kan. Terus kayak gitu kan sebetulnya kayak apa sih yang dipersiapkan, ternyata ada ibaratnya usulan kayaknya ini bagus deh kalau setiap atributnya gitu kan kita apa namanya kita enkripsi gitu kan, atau misalnya kayaknya kita butuh atribut lain deh selain nama panggilan, NIK, jenis kelamin. Kita kayaknya butuh atribut yang namanya alamat gitu kan sebetulnya. Jadi 30 days. 30 days. Nah, ini di tengah-tengah every 24 hours gitu kan. Dan sehari sekali ditemukan dilakukan meeting. 30 days muter. Nah, kemudian ya kan pertemuan sangat pendek dan demo konsumen dengan aplikasi Timebox. Poin dari pengembangan aplikasi tangguh ini ya, bukan yang konvensional, pasti ada Timebox. Ada Timebox. Dikotakin, harus plug ketiplek, harus saklek begini. Deadline-nya kapan, di delivery-nya kapan, seterusnya. Itu harus benar clean and clear lah ibaratnya gitu kan sebetulnya. Dia mau ditunjukkan pada konsumen dengan alokasi Timebox. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur driven development (FDD). Ini hampir mirip sama dengan incremental sebetulnya, di mana yang kita delivery itu adalah berdasarkan dari fitur-fiturnya, cuma ini benar ketika pengembangan pure dari fiturnya sebetulnya. Jadi kita bukan satu kesatuan sistem informasi tersebut, tapi kita benar dari fitur-fiturnya. Develop an model with features list sebetulnya. Penekanan pada definisi fitur. Fitur is a client value function that can be implemented in 2 weeks or less sebetulnya. Tuh, jadi benar ketika fitur driven development ini dia fokusnya pada fiturnya sebetulnya yang akan di delivery function yang benar function well function yang kamu bisa difungsikan dengan baik gitu sebetulnya sama klien. Nah, plan by feature gitu kan sebetulnya. Jadi kita ngelis dulu tadi habis plan by feature, nah habis itu design by feature, build by feature-nya. Cuma sebetulnya pada dasarnya apa ya, ini untuk FDD sendiri ya sangat agak lumayan jarang sih, lebih sering pasti ya yang saya temuin sebuah best practice-nya adalah ya dari apa namanya dari user requirements, dari kebutuhan dulu gitu kan sebetulnya baru
baru kita listing dan sebagainya gitu. Apa namanya, jarang sekali yang memang dari fitur Tiffany, cuma ya emang ada gitu sebutan dia emang desain benar dari fitur ini benar, jadi nggak ada, bukan apa ya, benar kita ingin ngebangun fitur-fitur apa aja. Nah, ini normalnya adalah ketika kita mungkin ya ini bisa digunakan fitur driven development ini untuk apa ya, untuk startup sebetulnya mungkin seperti kayak Mas Pemuda Mas Osama atau Mas Fahrul gitu kan, sebetulnya yang dia tidak memiliki klien gitu, dia bisa apa namanya berfokus pada fitur tersebut. Oke, boleh Mas Erlan ya mau bertanya, silahkan. Pak, saya mau nanya. Hmm, Kalau Scrum itu Pak, saya dipakai untuk aplikasi apa aja ya Pak? Kenapa? Kalau Scrum, Scrum ini ya. bisa semua aplikasi bisa pakai Scrum pada dasarnya. Terus itu butuh timnya apa aja ya Pak? Kenapa? Maksudnya kayak desain, SEO, paling banyak apa Pak? Nah, kalau Scrum ini sebetulnya ada istilah-istilahnya sebetulnya ya. Ada sprinternya, kemudian ada product leadernya, ada product ownernya gitu. Sebab pada dasarnya ya dia apa ya, agak berbeda ya. Bukan cuma masa penamaan, tapi pada dasarnya ya sama, ada programmernya, tapi ada project manager dan seterusnya. Seperti itu sih Mas Erlan dia di dalam timnya. Jadi dia ibarat gini, karena dia istilahnya ada sprint ya lari, dia jadi nggak cuma tim untuk programming lah ibaratnya gitu, tapi dia ada yang benar nge-supervisi gitu loh sebetulnya. Nah, yang nge-supervisi ke project sama dia akan berhubungan langsung sama tim yang nge-supervisi dari pihak kliennya gitu. Jadi nanti akan kontak-kontakan yang akan dievaluasi. Di dalam ini kan ada apa namanya ini ya, Scrum 15 minute daily meeting. Nah, itu yang nanti akan menghubungkan gitu sebetulnya. Jadi tetap di dalamnya butuh programmer ya kan, butuh UI dan sebagainya, tetapi tidak hanya itu aja sebetulnya, tetapi harus ada satu orang yang memang desain sebetulnya sebagai leadernya, terus ada juga dari product owner seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, kayaknya tertarik Mas Elan ya menggunakan Scrum. Ini enak sih, ini enak banget. Baru lagi mikirin dulu sih Pak. Scrum sendiri sebetulnya ada sertifikasinya loh. Dia Scrum ini bisa coba dilihat-lihat gitu kan, ada open assessment-nya juga Scrum itu bisa kalian lihat gitu kan, sebetulnya bisa coba kalian isi gitu kan untuk melihat bayangan, oh ternyata gini, backlog ini kayak gini, oh ini kayak gini gitu. Jadi ada sebetulnya open assessment-nya, ada sertifikasinya juga, dan kalau misalnya udah mendapatkan sertifikasi Scrum itu enak banget sih sebetulnya, bisa apa ya, memberikan peluang sebetulnya, karena pada dasarnya praktisi Scrum ini tuh kayak saling lempar project lah ibaratnya itu, karena emang mereka kan time box banget ya sebetulnya kan, bener terkotak banget gitu kan, tapi mereka juga butuh klien. Nah, biasanya dia akan lempar kepada praktisi Scrum yang lainnya gitu kan, sebetulnya ngasih gitu kan, tapi dengan biasanya sharing dan sebagainya seperti itu. Oke Pak. Oke. Oh iya Pak. Yang Jelas untuk ya. Scrum itu kata Bapak ada sertifikasinya. Itu ada referensinya nggak Pak? Kayak link atau apa gitu Pak? Ada, nanti saya kasih ya. Nanti saya kasih di grup. Oke. Nanti Pak. sertifikasinya. Makasih ya. Scrum itu salah satu sertifikasi yang saya saranin ya sebetulnya kalau kalian mau masuk ke dunia software development. Kan saya pada dasarnya memang expertise-nya ya di software development kan sebetulnya. Nah, itu salah satu sertifikasi yang lumayan. Selain itu ada sertifikasi yang namanya COBIT gitu kan sebetulnya. Ada COBIT, ada ITIL, itu juga bisa kalian nanti lihat-lihat itu sebetulnya. Apa namanya itu, walaupun lebih ke arah untuk namanya ITSM, Information Technology Service Management sebetulnya, ITSM. Jadi sebetulnya IT itu tidak sekedar hanya untuk membuat aplikasi dan sebagainya, tapi dia tuh ada service yang untuk dijaga, dirawat ibarat gitu. Mana dibutuhkan yang namanya ITSM dari COBIT ataupun dari ITIL seperti itu. Oke, jelas ya Mas Elan? Jelas Pak. Oke. Ini mirip kayak sertifikasinya Cisco ya Pak? Betul.
kind of like that gitu loh. Sebuah sertifikasi di dunia IT banyak banget gitu loh. Mungkin yang paling terkenal ya Cisco, ada juga sertifikasi Microsoft ya sebetulnya. Tapi kalau kalian praktisi mau ngambil gitu kan di pertanyaan di sini, ambillah yang sesuai gitu. Ya Pak. Apa seru sih, seru. Coba aja dulu Mas Erlan untuk open assessment-nya. Coba-coba. Kalau Saya boleh waktu minta referensinya. iya, waktu S1 ya, semester 3 nyoba-nyoba open assessment Scrum gitu kan. Saya juga dapat semester 3 soalnya RPL. Waktu itu kan dapat semester 3 juga. Wah, kok menarik gitu sebetulnya. Nah, dari situlah awalnya saya pasti pakai waterfall awalnya. Tapi saya mengenal Scrum, tapi emang saya combine sih, nggak mungkin dengan tim yang dulu ada saya bisa menggunakan Scrum gitu kan, mungkin pasti saya harus combine dengan tetap pakai waterfall seperti itu. Jadi yang pernah saya bilang sebelumnya ya pada dasarnya jarang banget yang memang pure satu model gitu kan biasanya. Oke, untuk pengembangan fitur ini, untuk pengembangan yang quotation yang ini, untuk pengembangan perjanjian ini menggunakannya model ini. Tapi berikutnya kayaknya nggak bisa nih pakai model lain lagi, kita harus berganti lagi. Jadi kita harus fleksibel lah, adaptif ketika pada best practice-nya seperti itu. Oke, makasih. Udah ya Mas Aram berarti ya? Ya Udah Pak. clear ya? Oke, thank you. Next question. Ayo, ada lagi nggak yang pengen bertanya nih? Yang lain. Nggak ada nih. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Fitur refund. Nah, kemudian daftar fitur yang udah dibuat gitu kan, dan perencanaan dasar fitur dilakukan sebetulnya. Data tadi semakin dipilih semua, ya udah kemudian dijalankan. Desain dan konstruksi bergabung dalam FTB. Kemudian yang terakhir adalah agile modeling. Nah, seperti ini. Pada dasarnya agile modeling ini apa ya? Dia semuanya adalah agile modeling. Ya. Walaupun dia pada dasarnya dalam extreme programming gitu kan, sebenarnya, tapi dia merupakan pengembangan yang agile. Ya, dia dasarnya dari sini berputar. Nah, agile modeling diusulkan oleh Scott Ambler, menyatakan prinsip-prinsip agile modeling, model dengan sebuah tujuan, menggunakan banyak model sih lebih penting dari presentasi, mengetahui model dan tool yang digunakan untuk membuatnya, beradaptasi secara lokal. Kita bisa lihat ya kan, ini benar semuanya nih, brainstorm bukan analisis. Normalnya emang kayak gini nih sebetulnya nih, brainstorm, mau tadi speculation, mau planning, apapun lah terserah. Backlog pasti namanya dari analisis, desain dokumen, dan prototype, kemudian development, quality assurance. Nah, ini yang membedakan di sini adalah adanya yang namanya quality assurance sebetulnya. Tapi quality assurance ini sebetulnya adalah testing, ya kan? Hanya perbedaan nama aja sebetulnya. Quality assurance and iterations, demo feedback gitu kan. Testing gitu kan. Ada yang ingat testing ada berapa jenis? Di sini. Mas Fahrul, ingat nggak testing ada berapa? Yang paling umum. Nggak inget, Pak. Yang lain ada nggak yang ingat? Testing ada yang umumnya ada berapa? Ada 2 ya testing, ada black box dan white box sebetulnya. Ada yang ingat black box itu apa? Coba Mbak Tika, black box testing seperti apa? Halo? Maaf Pak, suaranya tadi putus-putus. Boleh ulang Pak? Ada yang tahu black box testing seperti apa? Pengujian kayaknya ya Pak. Kemarin. Seperti pengujian ya Pak. Pengujian kayak gimana, Mas Wahyu? Kalau ingat saya metode pengujian perangkat lunak. Itu sih Pak, saya ingat. Dia mau pengujian perangkat lunak. Kan namanya juga testing. Ya, maksudnya seperti apa gitu loh. Kan ada white box, ada yang black box seperti itu. Nah, black box itu dia tuh pengujiannya kayak gimana gitu.
Apakah pengujian coding, apakah pengujian fitur? Kalau black box itu pengujian yang hanya bagian luarnya saja ya Pak, internal softwarenya. Correct. Betul. Black box hanya pengujian untuk fitur-fitur dari aplikasi saja. Karena dia ya namanya juga black box kan sebetulnya. Dan normalnya yang digunakan ada black box. Kemudian kalau white box itu yang baru melihat sampai ke akar-akarnya. Infrastruktur database-nya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, codingnya seperti apa, menggunakan teknologinya apa, dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian nih quality assurance baru masuk kepada deployment atau di rilis. Kalau misalnya tadi di apa namanya, kalau istilahnya di external programming namanya rilis. Ya. Di adaptive juga rilis, itu deployment istilahnya. Kalau di Scrum namanya new functionality. Sudah di deploy. Tapi emang paling ya enak ya deploy lah, sama aja nama-namanya. Itu hanya penamaan aja seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Nah, yang menarik adalah kalian kan sudah menentukan ya sebetulnya ya ingin membuat aplikasi apa dan sebagainya. Untuk model-model pun juga sudah semuanya kita bahas, dari sequential linear atau waterfall, kemudian ada prototype, kemudian ada RAD, ada incremental, ada spiral, ada action programming, ada adaptive development, ADS, kemudian ada DSDM, Dynamic, kemudian ada Scrum, ada Agile. Nah, dari 10 ini, ya kan, kalian udah tahu pengen ngebuat aplikasi apa, nah coba nih, kalian mulai mikir sebetulnya. Dari project yang akan kalian buat, kalian ini tuh ingin menggunakan metode atau model yang apa sebetulnya. Coba mungkin bisa dari kelompoknya Mas Erlangga dulu deh. Coba. Mas Erlangga, kamu ingin menggunakan model apa sebetulnya di sini? Kita udah mulai masuk kepada discussion sih sebetulnya. Halo? Mas Erlangga? Model waterfall mungkin, Pak. Kenapa waterfall? Coba kelompoknya Mas Erlangga siapa aja? Sama Rio. Rega ya? Siapa sih? Erlangga. Farul ya? Farul sama Rega. Coba mungkin Mas Fahrul. Kira-kira akan mendevelopnya menggunakan model apa di sini? Oh, menghilang. Ini kalau ada yang mau melihat nih, contoh kelihatan ya, ini saya share screen-nya. Nah ini CRC, ketika sistem programming. Nah ini kelas turis, ya kan, dia apa responsibilities-nya sebetulnya? Oke, melihat peta. Responsibilities itu sebenarnya kayak dia tuh bisa ngapain aja sebelum melihat peta, ya kan, melakukan booking, memberikan informasi baru, gitu kan, fitur-fitur yang ada di dalam kelas turis ini. Mendaftarkan pada website sebetulnya. Kolaboratornya apa? Atau dia terhubung dengan kelas apa? Ada roadmap, nah, kemudian apa? Kelas map nih. Ya kan, dia memberikan semacam itu, menunjukkan lokasi data yang berdasarkan pencarian tertentu, mencari rute terpendek dan berlokasi. Kolaboratornya apa? Dia hanya terhubung roadmapnya turis. Dia tidak terhubung dengan hotel reservation ataupun contribution. Nah, hotel reservation
ya kan. Responsibilitas apa? Oh, menampilkan detail terhadap penyewaan hotel. Kolaboratornya atau pengguna ini siapa nih? Atau kelas menggunakan siapa? Tulis. Memberikan informasi berupa promosi terkait batasan. Kemudian contribution nih, bahasa contribution, responsibilities kolaborator tulis. Kalau misalnya ada yang mau kepo terkait mana ya, IRD ya. Nah, ini salah IRD dari skripsi saya dulu. Mana ya? Screen aja lah. TA desain untuk IRD. IRD normal enak tuh pakai Idraw enak dia. Nah, bisa kita lihat nih. Ini IRD dari skripsi saya. Ada yang udah dapat belum sih materi database IRD gitu, basis data? Udah pada dapat belum? Halo, halo. Halo Pak, Iya, udah dapat belum materi basis data? basis Ini sebetulnya masuk di dalam, ingat kan ada proses yang namanya desain. Nah, desain itu salah satu adalah pembuatan ini, IRD sebetulnya di dalamnya. Pak, untuk basis data kami tidak dapat. Itu dari pertama yang dapat anak sistem informasi. Kami belum punya. Oh, nggak dapat sama sekali ya? At Iya. all? Iya. Padahal itu salah satu core itu sebetulnya. Tapi ada yang tahu IRD nggak? Entity Relationship Diagram. Ada yang familiar nggak dengan ini? Ini tuh desain, jadi sebetulnya ketika apa namanya kan udah mendapatkan ya sebetulnya user requirements-nya gitu kan sebetulnya. Let's say setiap dari user requirements ya, gitu kan. Setiap user itu, setiap dari pemilik BMW ini bisa melihat riwayat masalah atau riwayat konsultasinya. Nah, makanya nih dia memiliki riwayat, ada entitas yang riwayat gitu kan. Riwayat dia memiliki apa di dalamnya? Dia memiliki sebetulnya permasalahan, memiliki yang namanya permasalahan ya kan sebetulnya. Nah, riwayat juga nih, user pemilik nih. User pemilik dia itu mempunyai riwayat. Ini entitasnya adalah one to many. Ya. Jadi satu user pemilik bisa memiliki banyak riwayat gitu kan. Tetapi nggak mungkin banyak user memiliki riwayat yang sama karena dia terhubung pada ID tertentu gitu kan sebetulnya. Nah, banyak riwayat ya kan yang di dalam entity riwayat ini many bisa hanya memiliki satu user pemilik. Di dalam riwayat ini ada atribut apa aja? Ada ID riwayat, ada hari, ada apa namanya atribut soft, ada atribut year. Di user pemilik ada atribut apa aja sebetulnya di dalamnya? Oh, ada atribut yang namanya username, ada yang atribut namanya password, nama user, dan seterusnya. User pemilik saya mempunyai riwayat, dia memiliki apa lagi? Oh, dia memiliki namanya kode mesin dari BMW-nya gitu kan. User pemilik ini juga memiliki dari apa namanya bulan, apa terhubung memiliki kapan dia apa namanya melakukan riwayatnya. Riwayat ini memiliki bulan juga di dalamnya. Hubungannya apa? One to many gitu kan sebetulnya. Nggak mungkin banyak bulan gitu kan memiliki satu apa menunjuk pada satu riwayat aja gitu loh. Karena kan riwayat itu kan pada dasarnya unik kan sebetulnya, ada ID riwayatnya. Jadi dia hanya satu riwayat gitu kan, hanya punya satu bulan. Tetapi banyak riwayat bisa menuju ke satu bulan yang sama, ibaratnya bulan 8 let's say ya.
Bulan 8 dia memiliki, dalam bulan 8 itu memiliki 892 riwayat seperti itu di dalamnya. Ada 892 konsultasi yang dilakukan seperti itu. Nah, ini juga sama nih, permasalahan dan riwayat gitu kan. Banyak riwayat bisa menunjuk pada satu permasalahan. Kemudian dasar pemilik juga ini bisa memberikan saran apa, feedback gitu kan. Kayak misalnya let's say Tokopedia gitu kan, Shopee, itu kan pasti ada yang namanya feedback kan, sebetulnya saran untuk pengembangan untuk menjadi lebih baik. Nah, makanya di sini juga ada dasar pemilik bisa memberikan saran. One to many juga sama. Sebetulnya. DRD. Kalau untuk DFD itu terbagi menjadi beberapa sebetulnya. Ada level 1, ada level 2, ada level 0, ada level 1, level 2. Nah, bisa kita lihat nih. Ini untuk DFD level 0, ya kan? Ini dinamakan proses sebetulnya. Administrator, pakar, itu ada yang bisa. Nah, kayak pakar, dia kan. Pakar ini dia ada data apa sih yang mengalir di dalamnya? Oh, ternyata dia dia mengisikan apa aja di dalamnya? Oh, dia mengisikan data rule. Nah, di sini ada data rule. Oh, nama prosesnya apa? Olah data rule. Oh, data rule, kemudian dia disimpan di apa namanya? Di database di tabel apa atau di entitas apa? Oh, rule. Nah, misalnya kita lihat tadi itu juga ada yang namanya entitas rule di IRD. Oh, berarti disimpannya di rule karena dia merupakan entitas, ada gejala. Ada tadi kita lihat kan ada namanya entitas permasalahan. Nah, itu akan menjadi di sini tabel permasalahan sebetulnya. Pakar memasuki data-data masalah, nama prosesnya adalah olah data masalah, masuk pada permasalahan dan seterusnya. Akun saya pakar gitu kan, pakar juga memiliki proses data akun saya gitu kan. Nah, pada akun saya ini dia selain masuk data akun, dia juga mengambil dari database yang namanya status user gitu, dari tabel yang namanya status user. Status user apa yang dimasukin? Oh, ID statusnya. Oh, berarti dalam proses akun saya ini ada yang mendapatkan atau ada atribut yang namanya ID status. Nah, dari proses akun saya untuk user pengatur ini masuk kepada apa namanya, pada tabel user pengatur. Jadi ada yang namanya user pengatur, ada yang namanya user pengguna. Seperti itu. Nah, ini juga ada apa namanya dari user pengguna, apa ada prosesnya apa nih sebetulnya di dalam ini. Nah, ini misalnya pemilik BM36, ya kan. Oh, dia ternyata masih belum punya akun nih, ya kan. Oh, berarti dia melakukan daftar akun dulu dari data apa data yang mengalir. Oh, mengalirnya data akun nih. Data akun tadi yang berhubungan dengan tadi yang di relationship diagram gitu kan, sebetulnya ada atribut apa aja. Oh, dia dari daftar akun dia juga mendapatkan status user gitu kan, di status, ya kan. Oke, dari ini berarti dia masuk kepada DMP register dulu nih, DMP register verification gitu kan sebetulnya masuknya ke sini. Terus habis itu sign dari ngambil satu user, ada seri mobil, kode mesin, tahun mobil, masuk pada daftar akun, dan akhirnya setelah udah semua ya kan barulah masuk kepada user pengguna seperti itu. Ini yang namanya DFD. Nah, ini dibangunnya atau di developnya ketika di proses desain. Nah, kalau Scrum ini dia inline terus sebetulnya. Jadi ada yang ngoding, ada yang apa namanya bikin dokumentasi sekaligus gitu. Jadi nggak iterat, nggak bertahap gitu. Sebetulnya langsung satu kesatuan inline paralel bareng sebetulnya. Bareng semuanya, membuatnya dari berdasarkan backlog seperti itu. Cuma dia Scrum itu cepat banget. DFD ini DFD level DFD level 1, kemudian DFD level 2 nya mana? Nah, tadi ada proses 11. Proses 11.0 di dalamnya itu ada subproses lagi, ada apa? 11.1, 11.2, 11.3, pemilik BMW 36 gitu kan. Oh, ternyata dia bisa perbarui akun saya, bisa perbarui data sandi. Kita lihat nih sebetulnya proses 11 itu apa?
Basis itu, oh akun saya untuk user pengguna nih, ya kan? Akun saya user pengguna. Dia itu kan dapat dari apa namanya pemilik BM36, ya kan, ke akun saya user pengguna. Nah, dari akun saya ini di dalamnya ada beberapa proses lagi. Nah, diturunin lah di level 2-nya. Tuh, dia bisa perbarui, bisa apa namanya lihat akun saya, bisa untuk perbarui kata sandi, gitu kan. Di akun saya apa aja sih sebetulnya yang dikirim datanya? Oh, ada username, email, nama user dan sebagainya. Misalnya tuh dia juga ngambil dari seri mobil, kode mesin, tahun mobil. Nah, dan juga satu user dari perbarui akun saya masuk pada user pemilik. Ini juga sama. Berpassword masuk pada user pemilik, ya kan. Nah, kemudian dari user pemilik database ini ada proses yang namanya lihat akun saya, gitu kan, dari user pemilik. Nah, ini juga ada yang namanya data masalah. Seperti itu. Ini merupakan turunan dari level satunya. Nah, setelah untuk desain selesai, masuklah kepada mockup. Nah, ini adalah yang namanya mockup high fidelity sebetulnya. Ya, ini yang udah mendekati bentuk atau desain aslinya nanti nih, high fidelity. Jadi mockup itu ada dua, ada low fidelity. Low fidelity itu biasanya mockup yang menggunakan tangan, cuma digambar doang, gitu kan, pakai pensil ataupun pakai pulpen ya. Itu biasanya mockup low fidelity itu kita gunakan ketika bisa salah satunya ya, ketika misalnya lagi user requirements gathering gitu kan, sebetulnya kita udah apa namanya udah langsung gambarin nih sebetulnya biasanya, gitu kan, untuk ketika udah makin banyak sering apa namanya menangani project gitu kan di dalam IT, bisa langsung nih, oh oke, udah langsung kebuat apa namanya infrastruktur seperti apa, proses seperti apa. Nah, bisa nih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada klien, kita biasanya bisa menggambarkan mockup low fidelity-nya. Iya nih Pak, jadi kita kotakin. Jadi di sini ada gini-gini, ada button di sini, nanti ke sini kemana, dan seterusnya. Low fidelity. Nah, dari low fidelity itu kemudian kan itu menjadi acuan lagi, kemudian kita yang tadi ngebuat IRDF dan sebagainya yang lebih proper. Nah, baru kita masuk kepada mockup high fidelity. Nah, ini saya membuatnya itu menggunakan namanya eDraw sebetulnya. Nama aplikasi Pak E. Nah, ini apa nih? Ini untuk mockup dari atau ya desain mockup dari halaman nanti admin, khususnya di proses atau fitur change password atau mengenai password. Ada apa aja, dashboard, data akun admin, akun saya. Nah, sini ada kata sandi lama, ada kata sandi baru, ada kata sandi apa konfirmasi kata sandi baru seperti ini. Ini digambarkan semuanya. Seperti itu. Terus ada lagi misalnya ini login. Oh, loginnya seperti ini. Bergabunglah. Ini apa namanya seperti ini. Kemudian ini apa namanya dashboard ibarat gitu kan. Pakar dashboardnya seperti apa. Nah, ini masalah yang pernah dialami untuk tahun ini apa aja. Ini ada chart gitu kan. Oh, kemudian ada yang paling sering berkonsultasi, nanti ada nih. Oh, kok dia banyak banget nih, sering banget nih. Berarti mobilnya busuk ibaratnya gitu kan sebetulnya. Seterusnya. Oh, ternyata di sini ada jumlah data gejalanya sekian, ada jumlah data pemesanan. Gitu. Kemudian misalnya di pemilik, ya kan dashboardnya seperti apa? Oh, kayak gini, masalah yang pernah dialami tahun ini, gitu kan. Oh, ternyata misalnya dia pernah mengalami apa namanya koil bermasalah. Let's say ini kan permasalahan BMW kan. Habis itu misalnya, oh ternyata apa namanya busi apa namanya businya udah retak, let's say gitu kan, diagnosisnya berarti harus ganti busi, atau masalah di apa di ICV, di airflow dan seterusnya seperti itu. Ini ada keterangan infonya, seri 36-nya ada 320i, kode mesinnya itu kan, kode mesinnya apa yang mau P20, nomor polisinya berapa, misalnya B320 gue, jumlah konsultasi yang dilakukan berapa dan seterusnya. Ini digambarkan semuanya, nanti baru hasilnya ini apa nih? Oh, ini kemudian hasilnya itu baru desain, baru nanti diimplementasi. Nah, tadi dari yang admin change password, hasil akhirnya seperti apa? Oh, ternyata hasil akhirnya seperti ini. Tuh. Dashboard, data akun ini beberapa sandi. Sandi, ya kan? Begini. Tadi untuk yang apa admin misalnya pakar dashboardnya. Nah, yang tadi kita udah ini, oh ternyata jadinya hasilnya kayak gini tuh, jumlah data gejalanya 33, jumlah data permasalahan. Masalah yang pernah dialami tahun ini misalnya ada kontrol idle up kotor atau idle up rusak, ada di sini bulan November.
yang paling sering berkonsultasi, oh ternyata Muhammad Sanfozi 2 kali konsultasi dan seperti itu. Ini udah proses implementasi, kemudian tahap testing, gitu, pengujian. Nah, ini pengujian. Nah, ada di sini nggak ya pengujian black box? Nah, ini nih pengujian sistem. Ini testing untuk black box di sini. Ya kan, pengujian sistemnya, pengujian login gitu kan. Sebetulnya inputnya apa? Misalnya inputnya termosistem dan atau kata sandi yang diharapkan seperti apa. Namun inputnya untuk mengisi. Nah, ternyata outputnya apa? Menampilkan perintah. Nah, output ini biasanya memang dituliskan langsung sama testernya gitu loh. Oh, ternyata benar nih outputnya sama. Kesimpulan apa? Diterima. Checklist. Ini apa? Menampilkan keterangan. Diterima nggak? Diterima checklist. Dan seterusnya. Semuanya. Pengujian sistem untuk apa? Untuk pengujian login, proses login. Ada pengujian apa? Untuk proses recovery. Kemudian ada pengujian apa lagi? Verifikasi atau langkah sandi. Dan setelah semua fitur dimasukkan di dalam dokumentasi testing. Seperti itu. Udah selesai semuanya dari tahap awal semuanya. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait proyeknya boleh, terkait apapun boleh. Atau mau didiskusiin, kita ngobrol-ngobrol santuy. Yo, Nana, Mas Iya, Wahyu. iya Pak, sayangnya tadi yang Bapak bilang itu tentang skripsinya Bapak, kita belum pelajaran itu Pak, masalah sampai itu Pak, belum dapat itu mata kuliahnya gitu Pak. Jadi masih kayak susah Pak, ngasih hal baru gitu Pak, setelah mendengarnya. Masih sama sekali belum ya? Pada Iya semester belum 3 Pak. loh. Semester Masa 1 sih Pak, pernah kayak bahasa pemrograman kalau nggak salah, tapi alurnya beda sih Pak. mau coba saya kirimin nanti ini file-filenya buat dilihat aja nanti. Iya Pak, boleh Pak. Tadi termasuk yang Scrum ya. Ini saya kirimin langsung deh. Scrum. Certification. Itu tuh Scrum Master dia. Tuh kan ada product owner, ada Scrum Developer. Nah ini bisa langsung dilihat nih. Untuk open assessment-nya juga ada di sini mana ya RPL. Ini coba saya kirim beberapa desain IRD database. Atau mau saya kirimin aja ya buku ini file ebook saya ya, buku mau. Ini ada apa namanya? Ini mana ini buku? Nah, di sini ada nggak ya? Saya lupa deh. Ini saya kirimin aja bukunya ya, guys. Biar kalian bisa langsung mempelajari aja di situ. Lengkap soalnya buku yang saya buat. Di situ udah ada DFD, IRD, bahkan ada SR apa namanya untuk SRSS juga untuk requirement sistemnya. Udah saya kirim itu. Kemudian IRD, DFD, Scrum udah.
Itu bisa coba di apa namanya dilihat-lihat. Nanti kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja tanya ke saya. Kalian bisa coba aja sih mulai apa namanya dari apa namanya yang kalian buat gitu ya sebetulnya. Kalian mulai raba-raba lah sebetulnya nanti apa namanya seperti apa ya. Mulai mikir apakah mau menggunakan use case juga boleh gitu loh sebetulnya. Tadi use case saya udah lihat belum sih? Di CRC belum ya? Oh, nih saya tunjukin lagi deh. Use case diagram. Ini maksudnya gimana nih, Mas Osama? Maksudnya proposal untuk dinas gimana? Ini saya belum nangkep maksudnya. Oh, maksudnya ketika nanti pengajuan ke ini ya ke dinasnya, dipisahkan Mas Osama, dipisahkan dia, dipisahkan antara apa namanya proposal gitu kan sebetulnya. Tapi nanti untuk misalnya untuk laporan 5 mata kuliah ini digabungin aja nggak masalah, nggak masalah kalau kalau untuk yang laporan apa namanya di mata kuliah ini digabungin, tapi kalau untuk emang mau pengajuan kepada dinas dan sebagainya itu dipisahin gitu sebetulnya. Ini coba saya, nah nih, gimana Mas Osama udah oke? Atau masih ada yang ingin ditanyakan Mas Osama? Boleh, boleh. Gimana Mas Osama? Nah, ada suara. Maaf Pak, di dalam ruangan situ ribut. Oke, ini saya share screen udah kelihatan ya ini. Ya Pak, sudah Pak. Nah, ini yang namanya use case. Jadi use case sama div itu bisa dibilang kayak dipilih salah satu aja sebetulnya. Jadi tidak keduanya normal ya. Tapi kalau mau dua-duanya juga tadi bedanya kalau misalnya DFD ya. Kita lihat tadi DFD di sini misalnya level 2-nya aja deh. Nah, itu salah. Mana ya? DFD level 2. Ini saya nge-share-nya ini doang ya. Nah, satu screen aja lah. Nah, nih perbedaannya antara DFD sama use case adalah saya kecilin dulu. Ini siapa nih namanya? Gak usah kalau ke instansi mah dia pakai flowchart aja. Pas sama dia makanya flowchart aja kayak bisnis proses caranya aja apa namanya secara umum yang nggak usah apa namanya bukan sampai detail banget ya. Ini perbandingannya ya antara DFD dengan use case ya. Ini pemilik BM36 ini aktivasi ini. Ada di sini adalah dia benar ada yang namanya langsung ke database-nya apa. Nah, ini kalau ini enggak dia sebetulnya turis, ya ini sama seperti turis pemilik BM36 gitu kan sebenarnya. Turisnya dia apa ada set manager juga, ada hotel manager gitu kan let's say. Jadi ada langsung kalau use case kita ada benar langsung apa ya yang bersinggungan langsung deh ibaratnya gitu loh dengan ininya. Ibaratnya dalam tahap registration gitu kan sebetulnya. Registration dia sebetulnya pada dasarnya nanti ada site manager gitu kan. Oh, di sini ada
ada include, ya kan, jamnya termasuk apa, ada login, ada contribution. Turis juga bisa melakukan reservation. Ini apa namanya, berhubungan dengan hotel manager. Nah, tapi normalnya dia tidak terhubung langsung dengan apa namanya, database seperti itu. Oke. Ya, mungkin udah itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi hari ini? Atau nih kayak tadi Mas Osama nanya langsung terkait apa namanya, proposal. Itu kan saya udah share juga ya untuk apa namanya, lomba startup. Gimana, ada yang berminat nggak? Masukin semua. Mas Osama minat nggak? Mas Osama? Saya pengen Pak, tapi Nah, kami sama tim lain. Jadi ide apa? saya simpan Pak, jadi dipakai. Udah majuin aja Mas Osama sama kelompoknya. Kan pas tuh kan bertiga, Mas Osama, Mas siapa? Adit ya, sama Erlang. Tuh. Pak, itu baru ide, belum selesai. Memang boleh Pak. Kenapa? Kalau nggak salah itu yang saya buat ini Trascom baru ide Pak, belum sampai ke previewnya, belum kelihatan malah previewnya menurut saya. Oh iya, maksudnya dilengkapi aja sebetulnya. Cuma apa, I encourage you gitu loh sebetulnya untuk ikut. Baik Ya. Pak. Tuh Mas Osama. Nanti konsul bisa apa namanya, feel free aja konsul, kirimin aja. Nanti bisa filenya, nanti saya bantu buat koreksi. Sini ya, saya bantu buat apa namanya, untuk gimana prosesnya. Yang lain juga ya, kelompoknya Mas Fahrul, Mas Erlangga. Itu untuk kelompoknya Mas Fahrul ya, Mas Erlangga, dilengkapi lagi itu dokumennya. Feasibility study kan nggak cuma seperti itu kan. Dia bisa Baik. lihat dari aspek-aspek lainnya gitu loh sebetulnya. Dia lebih ke arah bukan apa ya, bisa coba ngelihat kelompoknya Mas Osama, dia lumayan bagus, hanya ada beberapa apa namanya yang perlu ditambahin aja ya sebetulnya. Tuh, bisa coba apa namanya, koordinasi langsung sama Mas Osama sebetulnya. Tapi dilihat dari aspek-aspek lain kan, kemarin feasibility study ada dari aspek keuangan, ada aspek SDM, ada aspek apa namanya, teknologi juga gitu kan. Sebenarnya dilihat, dimasukin semuanya. Terus Mas Fahru sama sekelompok juga ya. Mas Rio sama siapa ya? Mas Rio sama siapa Mas? Saya lupa. Sama Reza sama Kartika, Pak. Oh iya. Yang tadi bikin SPP ya? Iya. Itu juga ditunggu loh filenya. Iya, Pak. Belum dikirim-kirim. Tuh. Karena itu ini loh, daripada nanti ketinggalan itu bakal menjadi nilai UAS loh sebetulnya. Apa namanya, mendingan kita cicil-cicil dari sekarang gitu kan, diperbaikin, dimasukin dan sebagainya gitu loh, daripada akhir-akhir ujung-ujung panik gitu loh sebetulnya. Dan syukur-syukur bisa masuk kepada yang kompetisi startup gitu kan sebetulnya. Di ini ya Mas Rio ya, Mas Rio, Mas Reza nggak datang. Reza ada yang tahu kenapa dia nggak datang? Enggak tahu, Pak. Ini yang nggak datang Rega, Adit, Asberg, Reza, Rega, Julfa, ada yang tahu nggak pada kemana? Ini udah tiga kali nggak hadir loh si Julfa nih. Biasanya Kak Julfa itu Pak, kalau nggak mati listrik, kadang ngantar adiknya katanya gitu sih Pak, di mata kuliah lain. Oh gitu. Emang mata kuliahnya juga sering kayak gitu dia. Ya pernah nggak masuk itu sih Pak, alasannya gitu.
di luar mati listrik sama ngantar adiknya ke sekolah gitu Pak biasanya. Oh, Terkadang juga Pak lomba. kenapa? Terkadang juga dia ikut lomba Pak. Oh, lomba apa? Kayak karya tulis ilmiah. Dengan yang terakhir itu yang saya tahu lomba debat di kampus lain. Lomba debat. Yang terakhir kali saya tahu. Sekarang nggak tahu sekarang gimana. Oh, kapan emang itu lombanya? Kemarin terakhir minggu lalu pas hari Sabtu. Sekarang nggak Oh tahu. gitu. Oh gitu. Ya maksudnya ini kan udah 3 kali nggak hadir ya, maksudnya bisa disampaikan aja. Setidaknya kalau emang nggak hadir ya, yang lain juga sama buat notit aja, dibilang aja gitu biar izin gitu loh, daripada Alfa kan ini nggak tahu bisa ikut tes atau was nih kebetulan di Mbak Zulfa Bapak, ya. Reza izin. Oh, izin apa dia? Nganterin bapaknya ke rumah sakit. Oh, sakit apa bapaknya? Kurang tahu, soalnya tadi belum dibalas chat terakhirnya, Pak. Oke. Makasih Mbak Sama, Tika. iya Pak, sama Asbrik juga sakit karena kehujanan semalam. Waduh, iya semua. Pada hujan semua juga ya? Ada juga di sana? Iya Pak, hujan deras. Ya, jaga kesehatan ya semuanya. Apa namanya? Stay safe, tetap apa namanya keluar protokol juga kesehatan, tetap apa namanya kalau misalnya lagi hujan bawa jas hujan. Tuh, kalau bisa ngiup apa ya? Neduh dulu gitu loh sebetulnya. Lagi kondisi kayak gini kan agak sayang, hari ini semua agak lumayan inti dari mata kuliah salah satunya sih sebetulnya. Agak sayang aja sih kelewat gitu loh sebetulnya. Dan saya tuh sebetulnya sering banget ya, bisa aja nih kayak saya tiba nanya tuh saya masukkan sebagai nilai tugas, saya apa namanya masukkan sebagai nilai kuis gitu loh, sebetulnya saya sebagai nilai tambah gitu loh. Jadi kan agak sayang aja gitu loh, sebetulnya bisa mendapatkan nilai tambah tapi dengan kondisi kayak gini malah nggak masuk gitu loh sebetulnya. So, mana di note aja ya misalnya memang ini better untuk izin saja seperti itu. Mbak Tika gimana badan? Udah enakan sekarang? Kamu punya penyakit lambung? Masih nggak enak Pak. Iya emang punya penyakit lambung. Kemarin dulu malah aku sampai kritis. Oh ya? Iya pernah sampai kritis gitu. Tak benar naik banget ya berarti ya? Iya jadi harus sering cek-cek gitu Pak. Udah lama atau baru aja? Udah lama, udah dari SMP. I see. Obat pakai apa? Omeprazole. Iya, lansoprazol. Ya, semoga apa namanya bisa segera membaik ya. Itu emang kalau bahaya sih sebetulnya ya untuk asam lambung itu karena dia kan kalau naik ya belum jadi bisa kena organ-organ yang lain. Semoga sih nggak masalah ya Mbak Tika ya. Dan segera membaik. Iya Pak, soal sampai Tetap, udah pernah begitu. iya. Pernah sampai dirawat Opnam? Iya, sampai kritis. Sampai hampir Kapan? lewat malah. Terakhir satu SMA. Kelas 1 SMA. Tapi setelah itu udah nggak pernah lagi. Setelah itu cuma kambuh mual-mual doang. Sampai kadang sempat nggak bisa napas gitu. Emang ini juga sering makan telat atau gimana? Iya, makan telat sama sambelnya parah banget. Nah, itu sih yang penyebabnya sebetulnya sambel ya. Sambel makan telat itu benar diperhatiin banget. Namanya lebih baik jagalah, apalagi kan masih muda kan sebetulnya nanti kualitas hidupnya berkurang gitu loh. Saya dulu juga sama, makan geprek tuh bisa cabenya belasan. Tapi waktu skripsi saya juga apa namanya sampai lumayan kritis juga gitu kan asam lambungnya karena yang namanya skripsi nggak ngerti apa namanya lupa makan tapi selainnya makan langsung sambal banyak gitu kan. Kopi dulu sehari bisa 4 gelas sendiri jadinya langsung apa namanya langsung drop banget. Nah itu jangan sampai ya Mbak Tika itu tetap dijaga apa namanya pola makannya. Oke, ya semoga segera membaik dan nggak kambuh-kambuh lagi gitu kan sebetulnya. Biar bisa apa namanya
melanjutkan kehidupan dengan nikmat juga. Ya udah kalau gitu guys, ini saya tutup deh untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak yang udah hadir. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan, selalu dilancarkan, dimudahkan urusannya. Ilmu yang didapat bisa menjadi barokah, bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanya juga feel free aja gitu kan, to chat me gitu kan. Biasanya sih saya baru megang HP untuk yang balas-balasan gitu normalnya malam sih sebetulnya ya. Feel free aja kalau mau ngechat tengah malam juga nggak apa-apa Bu. Saya nggak ada batasan kayak wah nggak sopan atau bagaimana, nggak ada, bebas aja sebetulnya mau chat tengah malam, mau chat jam berapa terserah aja, betul bebas, feel free aja. Kalau mau ada yang ditanya terkait yang project yang ini gitu kan, terkait aplikasi yang mau dibuat dan sebagainya, atau butuh masukan, feel free aja. Oke, kalau gitu selamat beraktivitas lagi atau selamat mengikuti kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.